Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini berarti materinya sebenarnya seharusnya sebelum UTS ya. Hmm. Samping tugas kemarin tuh kalau nggak salah ada tugas ya, saya kasih. Tugas yang merangkum, Pak. Itu sudah dikerjakan semua. Ya, sudah, Bapak. Sudah. Sudah apa belum dikerjakan? Kalau saya sendiri sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba saya pengen cek satu-satu itu tugasnya, eh, mungkin semuanya bisa on cam, terus kemudian tugasnya di apa istilahnya itu ditunjukkan. Mungkin bisa ditunjukkan di depan layar masing-masing tugasnya. Ini jumlahnya ada berapa ini? 160-an, Bapak. 160. Masih sekitar 50-an ya yang belum masuk nih. Dari masing-masing tugasnya itu mungkin ada yang mau ditanyakan dari teknik sampling dan flebotominya. Mana ada? Oke. Saya rasa kalian semua sudah ada lumayan paham ya terkait dengan materinya teknik sampling dan flebotomi itu. Hmm,
Oke, karena hari apa ya, jadwalnya kemarin itu bertepatan dengan hari libur ya, jadi, kemudian, kan kosong tuh. Jadi, untuk materi flebotominya, belum saya berikan gitu ya. Nah, untuk mengganti hari libur kemarin itu, diganti hari ini gitu ya, untuk teknik flebotominya. Nah, mmm, jadi, kemarin itu kan, di awal itu, materinya itu terkait tentang, apa namanya, pengenalan alat-alat, flebotomi gitu ya. Ada, jarum vacuum kemudian ada tabung vacuum ada, jarum flashback, kemudian ada holder, terus ada, tourniquet ya, ada, apa namanya, kapas alkohol. Itu semua adalah seperangkat, alat untuk, flebotomi atau pengambilan darah gitu. Jadi, flebotomi ini itu sebenarnya, eee, merupakan suatu teknik ya yang, dilakukan dengan cara membuat, luka pada permukaan kulit gitu ya. Kemudian nanti, darahnya itu dihisap dengan menggunakan alat alat sampling. Nah, untuk flebotomi ini itu, rutin ya dilakukan di berbagai macam, fasilitas layanan kesehatan dan ini itu biasanya, yang, berwenang melakukan itu adalah seorang, TLM gitu. Meskipun perawat dan dokter juga bisa, namun, flebotomi ini itu adalah kompetensi utama dari seorang, TLM ya. Nah, oleh karena itu penting bagi, kalian semua, untuk, bisa memahami gitu, apa sih sebenarnya, dan bagaimana cara melakukan flebotomi yang baik dan benar gitu. Eee, tentu saja kalau misalnya kalian, mau menguasai tentang flebotomi, kalian harus, mengetahui dan, memahami gitu, apa apa saja sih alat-alat yang digunakan, dalam melakukan flebotomi. Nah, flebotomi ini pengantar ya. Jadi ada berasal dari kata phlebos dan tom gitu. Phlebos itu vena, tom itu artinya memotong. Jadi kita memotong vena di sini. Atau, bahasa bahasa, lebih, apa namanya, lebih ringannya itu namanya, penusukan vena gitu. Ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh spesimen ya, terutama spesimen darah gitu. Dengan tujuan untuk pemeriksaan lab ya, tujuan tes klinik gitu. Dan flebotomi ini itu, rutin dilakukan di lab-lab, baik itu di rumah sakit, di puskesmas, di laboratorium klinik, dan lain-lain, gitu. Nah, dalam flebotomi itu ada, informasi penting ya, beberapa informasi penting yang, dilakukan sebelum kita mau melakukan, flebotomi, gitu. Jadi yang pertama itu ada yang, namanya identitas pasien, gitu. Identitas pasien itu terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, kemudian, alamat gitu ya. Nah, kemudian juga ada, informasi-informasi lainnya gitu, misalnya, apa, riwayat, penyakit yang dialami oleh pasien, kemudian, obat obat-obatan yang digunakan, sebelum datang ke laboratorium gitu ya. Kemudian apakah, pasien ini itu pekerjaannya itu termasuk dalam kategori pekerjaan yang berat atau yang ringan. Kemudian, pasien ini dalam kondisi hamil atau tidak, gitu. Ini adalah informasi yang penting sebelum kita melakukan, flebotomi. Nah, eee, untuk persiapannya sendiri ya, persiapan pengambilan, spesimen, itu yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah permintaannya dulu, permintaan tes atau, eee formnya gitu. Nah, di form itu yang harus kalian cermati itu adalah, yang pertama identitas pasien, kemudian nama dokter penanggung jawab yang meminta tes, kemudian,
ada tanggal lahir juga di situ biasanya, tergantung ya. Kemudian ada tes yang dilakukan, maksudnya ini yang diminta itu apa gitu, tes apa aja. Apakah hanya tes hematologi rutin, atau juga mungkin serologi atau imunologi atau bahkan mikrobiologi. Terus kemudian kalau misalnya pasien dia itu rawat inap, itu biasanya ada nomor kamarnya ya. Lalu ada tanggal permintaan tesnya itu tanggal berapa. Nah, jadi setelah itu kalian baru kontak dengan pasien ya. Nah, tentu saja sebelum kalian melakukan flebotomi itu kalian memperkenalkan diri dulu atau bisa dibilang basa-basi dulu lah gitu. Kemudian lakukan identifikasi pasien. Nah, ini alat-alat yang kalian pelajari, yang kalian pelajari tempo lalu ya. Gitu di sini ada Handscoon. Ini APD standar ya. APD standar sebelum melakukan memberikan perlakuan itu menggunakan ini, Handscoon ini. Kemudian ada tabung vakutainer di sini ya. Tabung vakutainer ini kan ada banyak tuh macamnya ya, ada banyak warnanya. Nah, warnanya itu bergantung dari jenis antikoagulan yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada tourniquet, ini untuk pembendungan. Ini ada jarum ya. Ini untuk venipuncture ya. Kalau flebotomi itu pakainya holder sama jarum flashback. Terus kemudian ada kapas alkohol di sini dan ada wing needle. Wing needle ini jarum khusus ya apabila misalnya pasiennya nanti misalnya yang venanya kecil atau tua itu biasanya jarum khusus. Nah, ini apa namanya ilustrasi ya, ilustrasi yang ada di meja sampling. Ini seperti ini ya. Jadi di sini lengkap sekali, banyak sekali di sini alat-alatnya banyak. Itu ya. Yang ini yang namanya jarum flashback, ini tabung vakutainer, kemudian ini tuh ini wadah urin ya, urin. Terus di sini ada seperangkat alat flebotomi. Nah, ini peralatan untuk melakukan fungsi vena, jarum, ada tabung vakum gini, tabung vakum ya. Tabung vakum ini warnanya disesuaikan dengan jenis-jenis pemeriksaan yang diminta gitu. Kemudian yang dimana di dalam tabung vakutainer ini tuh ada berisi antikoagulan ya dan antiglikolitik. Nah, antikoagulan sendiri itu untuk mencegah darah membeku ya, untuk mencegah pembekuan darah. Kemudian ada juga antiglikolitik. Ini untuk menghambat metabolisme glukosa oleh sel darah merah. Itu untuk pemeriksaan glukosa darah biasanya. Nah, untuk tabung vakutainer itu kan ada tutup botolnya ya, itu kan kode warna di situ. Di situ menentukan jenis bahan aditif di dalamnya. Saya rasa kalian semua sudah paham ya. Yang merah itu berarti plain, yang hijau itu dia mengandung heparin, yang ungu mengandung EDTA, yang biru muda N-acitrat, yang abu-abu natrium fluoride. Nah, ini tuh kode warna ini itu adalah kode tergantung dari macam-macam pemeriksaan yang diminta gitu. Ini kalau misalnya kemarin saya beri tugas untuk pengenalan alat yang di video itu, kalau misalnya kalian sudah merangkum, berarti saya yakin kalian sudah paham ya, sudah mengenal lah jenis-jenis tabung ini dan fungsinya masing-masing. Nah, untuk teknik flebotomi ya fungsi vena itu ada 3 daerah ya yang umumnya, yang secara umum itu dilakukan penusukan. Jadi ada mediana ya, mediana cubiti, kemudian ada vena sepalica gitu. Yang biasa dilakukan penusukan itu di mediana cubiti ini. Di vena ini itu biasanya itu mudah terlihat ya, dan satu kan tidak terlalu sakit gitu.
Kalau kedua vena yang lainnya ini itu biasanya alternatif ya, kalau misalnya cubitinya itu tidak kelihatan gitu. Dan biasanya agak apa sakit biasanya di sini di vena ini. Nah, nih terus ada vena sepalika ya, ada vena basilika juga. Nah, yang biasanya ditusuk itu di median cubiti ini, di tengah ini biasanya. Nih, terus ada sefalik yang adanya di pinggir. Nah, yang ada di pinggir atas. Nah, sefalik ini itu biasanya sakit ya di sini itu. Memang di sini itu besar venanya dan kelihatan dan biasanya itu gampang gitu. Oh, ini vena cephalika di sini gampang kita melihatnya gitu. Namun di sini tuh sakit sekali kalau ditusuk di sini. Apalagi di basilik ini ya. Ini sakit sekali di sini. Nah, yang median cubiti ini tidak terlalu sakit ya untuk dilakukan penusukan dan biasanya itu di sini ditusuk. Tapi kalau misalnya di sininya tidak kelihatan atau sulit, itu biasanya diganti di sepalika atau basilik. Nah, terus ada juga di daerah lain ya, misalnya di jalur infus. Di apa ini? Di apa ya namanya ini? Ini kan telapak. Ini di punggung tangan lah istilahnya. Di sini juga bisa, di sini ada, vena di sini ada. Ini bisa diambil juga di sini. Terus kalau pada bayi kan biasanya tuh ditumit biasanya gitu. Ini langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya sendiri kan kalian sudah menonton video ya. Jadi step-stepnya saya rasa kalian sudah ada gambaran gitu. Dan mungkin di antara kalian ini saya yakin ada yang sudah pernah melakukan sampling ataupun flebotomi gitu. Ada yang sudah pernah melakukan flebotomi di sini? Baik yang pakai jarum manual atau yang pakai vacuum. Ada yang sudah pernah? Kalau yang kerja atau yang dari SMK sudah pernah, Pak. Sudah pernah. Yang pakai yang pakai vacuum atau jarum? Yang pakai jarum, Pak. Yang pakai Dua-duanya, jarum Pak. ya, oh dua-duanya. Oke. Yang mana Dua-duanya. yang lebih mudah yang mana? Yang jarum apa Lebih yang pakai mudah pakai vacuum? jarum. Yang pakai jarum. Pakai vakum, jarum. Oke. Ya, bervariasi ya. Ada yang bilang pakai jarum, ada yang bilang vacuum. Tapi kalau saya pribadi memang lebih mudah yang pakai jarum, langsung. Tinggal tusuk, langsung dihisap gitu. Tapi kalau vacuum kan eh, apa namanya? Flashback dan holdernya dipasang kemudian ditusuk dulu, baru nanti vacuum-nya dimasukkan. Nah, kalau misalnya tangan kalian gemetaran atau misalnya tidak konsisten gerak tangannya, nah, itu otomatis darahnya tidak akan keluar. Di situ letak apa namanya susahnya tuh pakai vacuum tuh di situ. Jadi saat memasukkan vacuum di dalam holdernya itu. Tapi kalau jarum kan langsung ya, langsung kita langsung hisap gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih mudah yang jarum sih kalau saya gitu. Tapi kan itu tergantung dari kompetensi masing-masing, skill masing-masing individu ya. Ada yang sukanya vacuum, ada yang sukanya spuit. Enaknya vacuum itu jadi kita sekali tusuk itu bisa ngambil banyak gitu. Misalnya nih pemeriksaannya ada hematologi rutin sama kimia klinik misalnya. Ya udah kita sekali tusuk kemudian masuk vacuum ganti vacuum lagi gitu. Jadi kita bisa ngambil sampelnya banyak gitu. Kalau yang pakai jarum kan maksimal 5 mili tuh. Kalau misal kurang kan kita ngambil lagi gitu. Itu kurangnya kekurangannya di situ. Nih, yang ini, yang atas ini vena sepalika di sini. Dia agak ada di atas ini, di pinggir agak di pinggir dia. Nah, tapi yang di bawah ini nih mediannya cubiti. Biasanya pada orang-orang yang eh, pekerjaannya berat ya, pekerjaannya berat lah, misalnya kayak apa itu istilahnya ngangkat-ngangkat beban gitu. Nah itu biasanya venanya itu gampang sekali terlihat. Nah seperti ini. Nah ini yang di sini mediannya cubiti.
Yang di sini basilik, yang di sebelah sini itu yang sepalika, yang ada di atas ini. Nah, ternyata faktanya ya di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya, apa yang kita pelajari gitu. Kadang vena kita mendapatkan pasien yang gemuk gitu kan, yang kurus, yang venanya nggak kelihatan gitu kan. Nah, itu kan merupakan suatu tantangan tersendiri ya bagi seorang flebotomi, bagaimana caranya dia itu sebisa mungkin mendapatkan spesimennya. Nah, di situ letak challenge yang sesungguhnya gitu dari seorang flebotomi. Dan itu tidak bisa dipelajari ya, tapi itu terkait pengalaman dan jam terbang. Jadi kalau misalnya pekerjaan kita sehari-hari adalah flebotomi, ngambil darah, ya otomatis kita sudah punya pengalaman banyak, sudah punya jam terbang tinggi, sudah pernah menemui berbagai macam model pasien, gemuk, kurus, sedang, anak kecil, dewasa, tua gitu kan. Nah, dari situ kita skill kita terasah gitu, dan kita akan menjadi seorang yang master di bidang itu. Gitu. Nah, bisa juga di sini ya, di punggung ya, di punggungnya tangan itu istilahnya. Nah, di sini bisa juga di sini. Ini alternatif ya, kalau misalnya yang di lengan itu tidak bisa, tidak memungkinkan, itu bisa alternatif di sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian untuk penusukan itu ada sudutnya ya. Kurang lebih tuh 30 derajat lah kurang lebih. Jadi tidak terlalu rendah, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi gitu. Sekitar 30-an derajat lah. Nah, supaya nanti saat ditusuk itu tidak melampaui batas gitu. Kelewatin venanya ketusuk tembus sampai ke dalam. Terus kemudian kalau misalnya terlalu rendah sudutnya, nanti otomatis venanya bocor gitu. Venanya bocor misalnya. Kalau misalnya terlalu tinggi, ditusuk tembus juga bisa menyebabkan hematom gitu ya. Jadi di sini tuh perlu hati-hati gitu, perlu pakai feeling gitu nusuknya. Ya kalau pas nusuk sekiranya darahnya sudah muncul, sudah terlihat, oke, sudah langsung dihisap. Tidak perlu ditusuk lagi lebih dalam. Nanti takutnya hematom dia. Jadi ada fungsi vena, ada fungsi kapiler ya. Jadi ada juga untuk pengambilan darah kapiler di sini. Yang di ini tiga jari ini ya, di ujungnya ini. Ini biasanya untuk pemeriksaan golongan darah atau cek gula darah, cek asam urat, kolesterol dengan metode stick, itu biasanya darahnya dari sini, dari kapiler, darah kapiler. Gitu. Untuk fungsi kapiler sendiri itu kita pilih 3 jari ini ya, biasanya tuh jari tengah biasanya. Jadi dia ini alatnya itu adalah namanya lancet, pakainya lancet gitu. Jadi sebelum ditusuk ujung jarinya ini dipalpasi dulu, di message pelan-pelan aja, di message ringan. Kemudian di disinfeksi dengan kapas alkohol, tunggu kering, baru ditusuk dengan lancet ya, lancet steril gitu. Nih seperti ini, aduh gambarnya pecah-pecah ini, nggak jelas. Ini lancet, kemudian ini ujung jari yang akan ditusuk. Nah. Untuk fungsi arteri ini tuh ada tempat pengambilannya ya, di arteri radialis, arteri brachialis, atau arteri femoralis gitu. Untuk fungsi arteri ini itu biasanya untuk pemeriksaan seperti AGD ya, analisa gas darah. Terus bisa juga untuk cek HbA1c ya, cek glukosa, cek HB juga bisa, yang metode VOCT ya, metode
apa itu otomatis itu yang cepat itu. Terus cek kolesterol, asam urat yang metodistik. Nah, itu kan pakainya sampel arteri ya, fungsi arteri. Gitu. Nah, untuk teknik flebotomi, saya rasa itu saja materinya. Tidak terlalu banyak ya, karena kita fokus saja ke tekniknya. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait materinya ini? Atau kalian nggak sabar mau praktikum ya? Mau merasakan praktikum flebotomi enggak? Mau Bapak. Pengen Pak. Mau, Pak. Maaf sekali Bapak. Oke. Itu flebotomi itu praktikum yang paling apa ya? Biasanya yang praktikum sebelum-sebelumnya itu mereka itu pada apa ya, takut gitu loh. Itu pengalaman kelas-kelas sebelumnya itu mereka itu pada diem terus disuruh tusuk itu pada takut semua gitu. Kalau nggak dipaksa ya nggak akan ditusuk gitu kan. Kalau takut ya ini nggak akan dapat sampelnya gitu dan nggak akan bisa praktikum. Ya itu memang wajar sih untuk apa namanya, istilahnya itu pemula ya, pemula gitu, takut-takut di awal. Kalau dulu itu sebelum apa di awal praktikum flebotomi itu pakainya manekin itu, tangan boneka dulu itu. Tapi sekarang itu karena waktunya dipersingkat, jadi langsung tusuk antar teman. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya tuh nggak ada apa belajar pakai manekin itu nggak ada gitu. Karena waktunya juga nggak cukup. Jadi langsung tangan asli gitu. Jadi ya memang gak heran banyak yang gagal, banyak yang hematom gitu. Tapi kalau yang dari lulusan SMK itu biasanya mereka itu sudah paham, sudah tahu dasar-dasarnya tuh sudah tahu biasanya yang dari SMK. Dan mereka itu biasanya yang cepat bisa itu dari SMK itu. Yang susah itu yang dari non SMK, yang SMA umum. Nah, itu yang susah itu. Itu perlu beberapa kali coba itu baru mereka bisa. Tapi kalau yang SMK itu belum disuruh pun mereka sudah melakukan sendiri gitu. Ya berbahagialah yang dari SMK gitu, karena kan kalian sudah dasar-dasarnya kalian sudah dapatkan di SMK dulu. Tinggal yang kuliah ini itu tinggal pemantapan aja. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini saya anggap kalian sudah paham loh. Mungkin karena ini teori ya, jadi saya rasa memang harus langsung berpraktek gitu kalau mau belajar seperti ini. Kalau teori ya memang kurang efektif. Ya mau bagaimana lagi ya, belum ada, sepertinya nanti mau di itu. Sepertinya untuk yang baru ini mungkin nanti ada offline, apa, akan berubah nanti.
mungkin nanti akan di offline kan nih kayaknya kuliahnya ini. Yang online-nya paling teori aja gitu. Akan berjalan seperti biasanya. Ya, kita tunggu saja jadwal terbaru ya dari kampus terkait ini kuliahnya. Apakah masih di online kan ataukah sudah bisa offline gitu semuanya. Soal UTS-nya gimana? Susah enggak? Soal UTS-nya bisa ngerjain? Gampang-gampang. Gampang-gampang susah, Pak. Iya, Pak. Gampang-gampang. Masih ingat soal yang susah yang seperti apa modelnya? Bunyinya? Ada yang masih ingat soal yang susah yang kayak gimana? Itu tuh soalnya tuh kalau nggak itu soalnya tuh itu yang buat saya itu kemarin itu. Itu kan soalnya kayaknya nggak susah itu. Sudah dipelajari, sudah saya berikan sepertinya itu materi-materinya. Mungkin kalian aja yang kurang belajar, makanya nggak bisa ngerjain. Udah. Bapak, saya izin bertanya. Iya, iya. Kalau misal nih Pak, saat pengambilan darah itu kan biasanya kalau di SPED itu kan kita nariknya agak berat ya Pak, itu tuh pas saat udah dapat darahnya. Nah itu baiknya itu dilanjutkan atau dihentikan aja ya Pak? Atau mungkin dicari lagi gitu Pak? Em, Kalau seperti itu tuh biasanya karena apa namanya, jarumnya ketarik gitu. Itu biasanya seperti itu. Jadi kan kalau misalnya sudah ditusuk ya itu kan diusahakan jarumnya itu dipertahankan gitu agar tidak goyang-goyang kemana-mana atau tidak ketarik gitu kan. Kadang kan mahasiswa itu nusuk pas dia masukin vakutainernya itu dia nggak sadar kalau jarumnya tuh goyang-goyang dan ketarik keluar gitu. Jadi kan pada saat masuk vakutainernya ya darahnya nggak keluar. Nah, kalau misalnya kalian menjumpai seperti itu atau berada di dalam keadaan seperti itu, jika masih memungkinkan untuk dilanjutkan, itu jarumnya bisa dimasukkan kembali secara perlahan-lahan sambil mencari venanya, arah venanya gitu. Kalau misalnya memungkinkan ya. Jadi ini tuh sebenarnya adalah cara yang tidak disarankan kecuali orang yang berpengalaman gitu. Jadi begitu darahnya pas dihisap itu terasa berat gitu. Nah, itu bisa dimasukin sedikit ya, dimasukin sedikit, sedikit-sedikit maksudnya jangan langsung didorong gitu kan. Nanti bisa hematom bahaya. Dimasukin perlahan sambil dicari venanya gitu. Nah, kalau misalnya dapat itu kan otomatisnya darahnya akan pas dihisap itu akan terasa ringan. Nah, kalau misalnya memang sudah dicari-cari ternyata tidak bisa, nah itu langsung saja dicabut gitu. Itu untuk mengurangi resiko terjadinya hematom. Itu bisa dicari lagi. Kalau memang tidak yakin ya udah dicabut nanti ditusuk ulang kayak gitu. Terima kasih Pak. Hal-hal seperti itu biasa terjadi ya pada terjadi di mahasiswa tuh biasanya seperti itu tuh biasa itu.
Itu yang paling sering itu seperti itu. Kadang ada yang ketarik sampai keluar jarumnya, lalu darahnya nyucur, itu ada. Banyak model yang dijumpai itu. Ya memang butuh jam terbang untuk untuk bisa itu seperti itu. Saya juga dulu itu awal-awal ya gitu, grogi gitu. Terus saya tuh mulai mahir itu saat magang, gitu kan. Pada saat magang itu kan kebetulan memang ada stase khusus sampling. Jadi kita tuh dalam berapa minggu itu lupa saya dulu. Dalam beberapa minggu tuh kita itu memang khusus di stase sampling itu. Jadi setiap hari tuh sampling terus dari pagi sampai sore, sampling. Ya di awal-awal ya memang banyak kesalahan ya, banyak terjadi kesalahan gitu. Tapi lama-lama kita akan terbiasa dan kita akan bisa gitu. Ya memang butuh jam terbang sih seperti ini tuh, tidak mudah. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ada, tidak ada lagi yang bertanya? Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang bertanya, untuk kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk materi flebotominya. Pertemuan dengan saya masih ada atau udah selesai nih? Sudah selesai, Bapak. Masih ada lagi apa udah selesai dengan saya? Selesai. Kenapa? Kurang jelas. Sudah selesai katanya, Pak. Udah selesai. Terus yang berikutnya dengan siapa? Enggak lihat jadwal ya. Oke. Berarti dengan saya sudah selesai ya. Untuk yang berikutnya silakan menghubungi dosen sesuai dengan pembagian di jadwal. Oke, baiklah. Sekian untuk kuliah kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Saya izin live ya. Ya, Pak.